warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, bertemu lagi bersama Ibu Susan Susana Widiana. Kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan bahasa Indonesia kelas 9. Memberi tanggapan dengan santun. Tanpa disadari, kalian sering menanggapi sesuatu yang kalian lihat dan rasakan. Dalam menanggapi sesuatu harus dilakukan secara objektif dan santun. Hindarilah menanggapi sesuatu yang bisa menyakiti. Kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Tujuan pembelajaran yang akan dilalui yakni setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian mampu yang pertama mengidentifikasi teks tanggapan, kemudian yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri teks tanggapan, dan yang ketiga yakni menyimpulkan isi teks tanggapan. Yang akan kita pelajari yang pertama yakni pengertian, kemudian jenis teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, tujuan teks tanggapan, fungsi teks tanggapan, struktur teks tanggapan, dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Jenis teks tanggapan yang pertama yakni kritik. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi dengan alasan. Contohnya yaitu, hasil fotomu bagus. Hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan angle yang salah. Yang kedua yakni berupa pujian. Pujian merupakan ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Contohnya, puisi-puisi karya Chairil Anwar begitu membakar semangat, sehingga tak jarang aku ikut termotivasi oleh puisinya. Berikut merupakan ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama yaitu memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Kemudian yang kedua, sopan, logis, dan disampaikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian kekurangan dan kelebihan. Dan yang keempat yakni memberikan saran. Tujuan teks tanggapan yaitu untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Fungsi teks tanggapan yang pertama yaitu memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan dengan lebih baik. Yang kedua, untuk mengapresiasi sebuah karya secara detail dan sejelas mungkin. Yang ketiga, memberikan saran dengan cara yang terarah dan sistematis sehingga pujian dan kritikan tidak terasa semu dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Yang keempat, yakni sebagai sarana komunikasi antara pemuji atau pengkritik untuk bisa saling berdialog. Struktur teks tanggapan. Menurut tim Kemdikbud, dalam bukunya tahun 2017 halaman 93, struktur teks tanggapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konteks, melihat apa yang sedang ditanggapi, di mana, kapan, peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial, seni budaya. Yang kedua yakni deskripsi, apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu penilaian, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu tersebut. Kaidah kebahasaan teks tanggapan yang pertama biasanya menggunakan kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kalimat semacam ini ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. Kaidah kebahasaan yang kedua yakni konjungsi, yakni penggunaan kata penghubung untuk menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat. Konjungsi juga dapat dipakai untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yakni rujukan, yakni referensi atau informasi yang dipakai untuk mendukung penilaian penulis.
Yang keempat yaitu diksi. Pilihan kata yang digunakan dalam tanggapan hendaknya disesuaikan dengan objek yang dikritik. Usahakan tidak bertele-tele sehingga dapat dipahami oleh khalayak. Berikut merupakan contoh model teks tanggapan berupa pujian terhadap karya seni. Pelukisnya yaitu Affandi, tahun karya 1981. Judulnya Kebun Cengkeh, medianya cat minyak dan kanvas. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Maka tanggapannya yaitu yang dicetak dengan warna merah, ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Lalu penilaiannya, seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Maka penilaiannya, keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang diri dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Setelah membaca teks tanggapan tadi, maka silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu, karya apakah yang ditanggapi? Kemudian yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang ketiga, siapa yang menanggapi? Dan yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Dan yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Silahkan kerjakan soal-soal yang tadi dibacakan di buku tugas kalian. Kalau kalian mendapat kesulitan, silahkan dibaca diulang lagi pelajaran kita dari awal. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.